Tahun lalu sukses tembus ke semifinal, kini Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Kalah dari Korea Selatan, ini alasan Gerald van den Burg. Minta Direktur Teknik PSSI evaluasi menyeluruh timnas U23, ini kata Erick Thohir. Beberkan nasib Gerald van den Burg usai gagal lolos, ini kata Erick Thohir. Kadek Arel bongkar dua kelemahan timnas Indonesia. Tahun lalu sukses tembus ke semifinal, kini Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Alih-alih mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi, skuad Garuda Muda kini malah makin terpuruk. Mimpi timnas U23 Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi harus kandas setelah tumbang dari Korea Selatan, Selasa 9 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tipis lawan dengan skor 0-1. Gol semata wayang Hwang Do-yun pada menit ke-6 menjadi penentu hasil akhir. Meski kalah, anak asuh Gerald van den Burg sejatinya tampil cukup impresif. Indonesia berani keluar menyerang dan bahkan mendominasi permainan dengan 59% penguasaan bola. Sayangnya, tumpulnya lini depan membuat sejumlah peluang emas gagal berbuah gol. Penyelesaian akhir menjadi masalah klasik yang kembali menghantui Garuda Muda. Dengan hasil ini, Indonesia finish di peringkat kedua grup J dengan koleksi 4 poin dari 3 laga, 1 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sementara itu, Korea Selatan tampil perkasa dengan menyapu bersih semua laga, mengoleksi 9 poin dan kokoh di puncak klasemen. Meski menduduki posisi runner-up, Indonesia dipastikan gagal lolos karena tidak masuk dalam daftar 4 runner-up terbaik. Minimal syarat yang dibutuhkan adalah 6 poin, sedangkan Garuda Muda hanya mengemas 4 poin. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang sebelumnya berharap dapat mengulang kejutan seperti edisi 2024, di mana skuad Garuda Muda asuhan Shin Taeyong sukses mencetak sejarah lolos hingga semifinal usai berhasil menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final. Ini menandakan terjadinya penurunan prestasi yang nyata pada skuad Garuda Muda. Bagaimana menurut kalian? Kalah dari Korea Selatan, ini alasan Gerald van den Burg. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg keluhkan persiapan mepet dan minimnya jam terbang anak asuhnya sehingga selalu tampil tidak maksimal di timnas. Keluhkan waktu persiapan yang mepet. Gerald van den Burg mengeluh dengan mepetnya waktu yang diberikan kepadanya untuk mempersiapkan timnas U23 Indonesia. Ia mengkhawatirkan hal yang sama saat tampil di SEA Games 2025 di saat timnas U23 Indonesia tidak mendapat cukup waktu untuk pemusatan latihan. Kalau misalnya kita cuma mendapatkan seperti sekarang ya kita cuma seminggu berlatih untuk menghadapi turnamen atau 5 hari sebelum SEA Games hanya mendapatkan waktu ya kita mungkin akan mendapatkan hasil yang sama, kata Gerald van den Burg dalam konferensi pers. Gerald van den Burg membandingkan apa yang dilakukan oleh timnas U17 Indonesia yang mendapat hasil positif dalam persiapan tampil di Piala Dunia U17. Menurutnya, timnas U17 Indonesia memiliki durasi persiapan yang panjang sehingga para pemain terbiasa bermain bersama dalam waktu yang lama. Jadi ini suatu hal yang memang nggak bisa kalau bisa dibandingkan, timnas U17 yang mendapatkan 1 tahun untuk berlatih bersama dan kemudian mereka bisa lolos ya dan mereka itu saja udah 60%, tambahnya. Sorot pentingnya jam terbang di klub. Selain masalah persiapan yang mepet, Gerald van den Burg juga menyoroti para pemain timnas U23 Indonesia yang minim jam terbang di klub. Menurutnya kebanyakan dari mereka hanya ditampilkan sebagai bagian dari regulasi, bukan karena kualitas yang dimiliki. Sekarang kalau kita bisa melihat kompetisi kita, sekali-kali pemilihan pemain ini berdasarkan jumlah waktu di mana mereka bermain di klubnya masing-masing, tetapi belum tentu dari pemain-pemain yang terbaik. Mungkin ada pemain-pemain terbaik yang tidak bisa bermain, tandasnya. Gerald van den Burg meminta agar para pemain timnas U23 Indonesia mendapat kesempatan tampil lebih banyak sehingga tidak hanya mengandalkan pemusatan latihan di timnas. Baginya, aspek tersebut yang akan menentukan nasib timnas U23 Indonesia ke depannya. Jadi mungkin ini yang harus diperhatikan di mana mereka benar-benar mendapatkan jam terbang, mereka bisa bermain, bukan hanya TC jangka panjang di timnas tapi juga di klubnya juga mendapatkan permainan atau jam terbang yang banyak dalam pertandingan. Karena itu yang juga akan nanti menentukan nasib dari timnas, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Minta Direktur Teknik PSSI evaluasi menyeluruh timnas U23, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir meminta Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuyers, melakukan evaluasi menyeluruh setelah timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Saya rasa kita kalah terhormat. Nanti saya akan meminta Direktur Teknik untuk meninjau semuanya, tidak hanya hasil hari ini tetapi juga persiapan ke depan,
kata Erik saat ditemui wartawan setelah pertandingan terakhir Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Delta Sidoarjo, Selasa malam. Meskipun begitu, ia mengapresiasi anak asuh Gerald van den Burg yang sudah berusaha bermain baik dengan berbagai formasi, mulai 4-3-3 hingga 3-5-2 saat melawan Korea Selatan, Korsel, namun hasil akhir tetap belum sesuai harapan. Ia menilai, kalah dengan skor 0-1 merupakan hasil maksimal yang diraih skuad Garuda Muda saat ini, meskipun bukan hal yang bagus. Namun, Erik juga mengakui bahwa Korsel merupakan tim kuat dengan catatan selalu meraih kemenangan telak sepanjang penyisihan Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kalah 1-0 dari Korea memang tidak bagus, tapi mereka tim yang kuat, ucapnya. Oleh karena itu, dirinya bersama Exco PSSI sudah membahas serta meramu rancangan regulasi yang baik untuk klub, pemain muda hingga timnas Indonesia, khususnya U23. Sudah kami bahas tadi bersama Exco, bagaimana ke depannya agar liga, pemain dan timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik, tuturnya. Beberkan nasib Gerald van den Burg usai gagal lolos, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg tidak akan dipecat meski gagal meloloskan tim merah putih ke putaran final Piala Asia U23 2026. Ada beberapa alasan yang membuat juru formasi asal Belanda itu tak akan diberhentikan. Menurutnya, bukan cuma hasil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang menjadi bahan penilaian PSSI. Terlebih, masih ada kontrak terikat 2 tahun. Semua pelatih kita sudah kontrak 2 tahun. Jadi bukan hanya soal menang atau kalah di satu laga saja, kata Erik kepada awak media. Kalau kita terus ganti pelatih, konsep permainan tidak akan stabil. Sekarang kita sudah mulai konsisten dengan formasi 4 back dan permainan ball possession yang menyerang. Itu harus dijaga, jelas Erik. Ia menilai bahwa terlalu sering berganti pelatih hanya akan membuat timnas Indonesia U23 kesulitan menemukan identitas permainan. Kalau terus berubah, nanti formasi dan pola main juga ikut berubah. Kita sedang membangun fondasi, jadi harus sabar, ungkapnya. Erick Thohir juga mengatakan timnas Indonesia U23 tak mengalami penurunan prestasi sejak tak lagi diasuh Shin Tae-yong. Tidak ada penurunan drastis. Justru hasil di AFF membuktikan kalau tim ini punya potensi besar, ucapnya. Piala Asia U23 kali ini bukan jalur kualifikasi Olimpiade. Jadi target jangka panjang kita tetap Olimpiade 2028. Itu tujuan besar kita, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Kadek Arel bongkar 2 kelemahan timnas Indonesia. Kapten timnas U23 Indonesia, Kadek Arel, blak-blakan bicara kelemahan timnas Indonesia U23. 1. Kurang produktif. Kadek mengakui lini serang timnas Indonesia U23 masih kurang maksimal. Pemain Bali United itu mengingatkan kepada rekan setimnya untuk berbenah secepat mungkin agar lebih tajam dalam produktivitas. Memang kami kurang fokus bagaimana kami menyerang. Kami tahu semua yang sudah diberikan oleh pelatih, kata Kadek. Kami harus mengubah secepat mungkin bagaimana cara mencetak gol, imbuhnya. 2. Kendala mental. Pemain asal Bali itu juga mengakui ada kendala mental yang dialami. Ia menyebut timnas Indonesia U23 kurang cepat dalam hal adaptasi. Ya, mental, itulah kendala kami. Kami harus cepat adaptasi bagaimana cara kami mengubah secepat mungkin keadaan sekarang. Kami harus bounce back juga. Sekali lagi saya minta maaf, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Patrick Kluivert dapat raport merah dari supporter Garuda. Kok bisa? Meski sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert justru mendapat nilai merah dari para pendukung Garuda. Survei yang melibatkan lebih dari 130.000 supporter memperlihatkan mayoritas publik belum puas dengan kinerja sang pelatih asal Belanda. Dilansir dari akun fanbase Timnaspedia, IDN, hasil polling menunjukkan bahwa 81% responden belum puas, sementara hanya 19% yang menyatakan puas atas kinerja ex-striker Barcelona tersebut dalam 4 laga pertamanya bersama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada 12 Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang diberhentikan sepekan sebelumnya. Mengawali debutnya dengan kekalahan telak 1-5 dari Australia, Kluivert sempat diragukan. Namun, ia bangkit dengan membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain dan mencetak sejarah baru dengan mengalahkan Cina 1-0 di SUGBK. Sayangnya, kekalahan 0-6 dari Jepang di laga terakhir putaran ketiga mencoreng catatan tersebut. Kekalahan itu pula yang memicu banyak supporter mempertanyakan kualitas dan strategi yang dibawa oleh Kluivert. Setelah menjalani 4 laga bersama Timnas Indonesia dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, mayoritas penggemar Timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari kepelatihan Patrick Kluivert dan memberikannya raport merah. Bagaimana menurut kalian?
Menjawab desakan Patrick Kluivert harus dipecat jika Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, ini kata Erick Thohir. Timnas Indonesia akan lakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8–14 Oktober 2025. Dengan demikian, skuad Garuda masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Jai Idzes dan kawan-kawan untuk tetap berjuang dan melakukan persiapan maksimal. Ya, kita pernah merasakan hal yang sama ketika kita mencoba lolos ke Olimpiade, ketika kita playoff melawan Guinea waktu itu main di Prancis, kata Erick di SCTV Tower, Senayan, Jakarta. Kita semua usaha. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berjuang. Yang penting persiapannya harus baik, ujar Erick. Erick menyiratkan apabila target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai, dirinya meminta agar tetap bersabar. Menurut Erick, semua ada prosesnya. Dia akan tetap memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert CS untuk menukangi timnas Indonesia. Apalagi, Patrick dikontrak selama 2 tahun sebagai pelatih pasukan merah putih. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach ST, Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya kita sudah, pecat ST, tutur Erick. Sekarang Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi, pelatih timnas putri, ada kontrak 2 tahun. Kita tunggu semua. Jadi tidak usah kesusu, semua membangun. Saya pun sebagai ketua umum sampai 2027, ada waktunya semua, papar Erick. Erick meminta kepada semua orang untuk benar-benar memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Bukan sebaliknya, menghujat dan memecah belah pandangan tentang timnas Indonesia. Meski begitu, Erick menegaskan dirinya siap menerima kritik apapun demi kemajuan dan prestasi sepak bola Indonesia. Sepak bola harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ini era demokrasi, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Anggap terlalu sayang Kluivert dibanding ST, media Korea semprot ketua PSSI. Media Korea Selatan tiba-tiba menyoroti keputusan PSSI yang tetap bersabar dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, meski sang pelatih belum menunjukkan hasil nyata. Dalam laporan terbarunya, Sports Chosun bahkan menyebut sikap PSSI itu sangat berbeda dibanding perlakuan terhadap Shin Tae-yong yang didepak lebih cepat. Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menunggu dengan sabar pelatih Patrick Kluivert, tulis media Korea Selatan, Sports Chosun. Presiden Thohir mengatakan bahwa Kluivert ingin lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara tengah 2026. Namun, ia menambahkan bahwa ia akan bersabar dengan Kluivert, tulis media Korea tersebut mengutip laporan media lokal Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah PSSI terlalu sayang pada Kluivert? Inilah profil Laurin Ulrich, pemain kelompok umur timnas Jerman dan klub Stuttgart di Liga Jerman keturunan Surabaya. Sebagian besar pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini memang berasal dari Belanda. Namun, belakangan ini, mencuat nama Laurin Ulrich, pesepak bola kelahiran Jerman yang disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Laurin Ulrich juga disebut eligible atau bisa membela timnas Indonesia. Hal itu tergantung keputusan Ulrich untuk memilih tampil bersama timnas Indonesia atau Jerman. Berikut profil Laurin Ulrich dan perjalanan karirnya yang menarik untuk disimak. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim an der Brenz pada 31 Januari 2005. Ulrich dikenal sebagai pemain sepak bola yang berposisi sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Namun, dilansir Transfermarkt, ia juga pernah menempati posisi sayap kiri, sayap kanan, bahkan striker. Pemain dengan tinggi badan 180 cm dan kaki dominan kanan ini dikabarkan memiliki keturunan Indonesia. Ulrich memiliki kakek dari pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya sendiri lahir di Jerman. 2. Perjalanan karir Laurin Ulrich. Karir sepak bola Laurin Ulrich dimulai ketika ia berlatih di klub Jerman, TSG Natheim. Lalu, pada 2016, Ulrich bergabung ke Akademi Stuttgart dan berkarier cukup lama di sana. Awalnya, Ulrich tampil bersama skuad Stuttgart U17. Hingga pada 12 November 2022, Ulrich sukses mencatatkan debutnya bersama tim utama Stuttgart yang tampil di Bundesliga Jerman. Pada musim 2024-2025, Ulrich sempat dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Namun, masa pinjamannya hanya berlangsung sekitar setengah musim sebelum ia dikembalikan ke Stuttgart. Pada paruh musim kedua 2024-2025, Ulrich ditarik untuk bermain di Stuttgart 2 yang berkompetisi di Liga 3 Jerman. Sementara itu, Ulrich juga telah mencatatkan sejumlah caps bersama timnas Jerman pada beberapa skuad kelompok umur, mulai dari U16, U17,
U18, dan U19. Dilansir Transfermarkt, Ulreich sudah tampil sebanyak 25 kali dan mencetak 6 gol di semua skuad kelompok usia timnas Jerman. 3. Catatan statistik Laurin Ulreich. Laurin Ulreich memiliki catatan statistik yang cukup impresif sepanjang karirnya. Mengutip Transfermarkt per 16 April 2025, Ulreich telah mencetak 21 gol dan 33 assist selama tampil sebagai pesepak bola profesional. Sejauh ini, statistik Ulreich pada musim 2024-2025 juga cukup baik. Ulreich telah tampil dalam 18 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 7 assist. Namun, ia juga telah mengoleksi 3 kartu kuning dan 1 kartu merah. 4. Jadi opsi gelandang timnas Indonesia. Jika PSSI tertarik dan Laurin Ulreich juga berminat membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada pemain naturalisasi yang berasal dari Jerman. Hal itu sekaligus dapat memperkaya gaya bermain dan menjadi kekuatan baru bagi skuad. Ulreich dapat menjadi opsi gelandang tengah maupun gelandang serang timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa pemain yang bisa mengisi posisi gelandang tengah atau serang seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Eden Kohler, gelandang muda berdarah Bali kelahiran Amerika Serikat yang bisa menjadi opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan belakangan ini adalah Eden Kohler, seorang gelandang muda berdarah Bali yang sedang menarik perhatian sebagai potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Simak ulasan profil Eden Kohler berikut ini. Asal-usul dan karir awal. Eden Kohler lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Amerika Serikat. Meskipun lahir dan besar di Amerika, ia memiliki darah Bali dari ibunya. Dia menunjukkan minat dan bakat dalam sepak bola sejak usia dini dan mulai bermain di akademi sepak bola setempat sebelum akhirnya bergabung dengan tim universitas. Perjalanan sepak bola di Amerika Serikat. Kohler telah meniti karir sepak bolanya di Amerika Serikat, bermain untuk tim universitasnya di tingkat perguruan tinggi. Dengan kemampuan teknis dan taktisnya yang kuat, Kim telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di timnya dan menarik perhatian para pengamat sepak bola. Potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan adanya kebijakan naturalisasi yang memungkinkan pemain berdarah Indonesia untuk mewakili timnas, nama Eden Kohler muncul sebagai salah satu opsi yang menarik. Kehadirannya sebagai gelandang kreatif dapat menjadi tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia yang selalu mencari pemain muda berkualitas. Dukungan dari komunitas sepak bola Indonesia. Kehadiran Kohler sebagai opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia telah mendapat dukungan luas dari komunitas sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa dengan pengalaman dan kualitas, kedatangannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Harapan dan tantangan di masa depan. Bagi Eden Kohler, naturalisasi untuk timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar dalam karir sepak bolanya. Namun, dengan langkah besar tersebut juga datang tantangan besar, termasuk adaptasi dengan lingkungan baru, persaingan tim nasional, dan harapan tinggi dari penggemar sepak bola Indonesia. Dengan potensi yang dimilikinya, pemain muda ini memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan membantu mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari perjalanan karir sepak bola Kohler. Apakah dia akan memilih untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Luka Blondeau, bintang FC Volendam kelahiran Jakarta yang tertarik bela timnas Indonesia. Luka Blondeau dikabarkan sudah mengirimkan sinyal tertarik dengan timnas Indonesia. Hal ini menambah daftar pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Luka Blondeau mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran untuk membela Indonesia jika suatu saat dihubungi oleh PSSI. Kehadiran Luka Blondeau untuk mengisi komposisi skuad timnas Indonesia tentu akan menjadi kabar yang baik. Pasalnya, di usia yang masih 19 tahun, Luka Blondeau turut serta membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie. Sosok Luka Blondeau. Luka Blondeau merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang lahir pada 11 Februari 2006. Ia pertama kali mengasah bakatnya menjadi pemain sepak bola di klub pemuda, RKV Youth. Tidak lagi di RKV Youth, Luka Blondeau melanjutkan perjalanan ke Volendam U17 pada tahun 2022. 1 tahun kemudian, ia naik level usia dengan bergabung ke Volendam U18. Melepaskan skuad usia muda, Luka Blondeau bergabung ke FC Volendam pada tahun 2024. Sejauh ini, Luka Blondeau telah bermain sebanyak 5 pertandingan untuk membela FC Volendam. Dengan bermain di posisi yang sama yakni bek tengah, ini bisa jadi Elkan Bagot versi baru di timnas Indonesia. Hal ini jika melihat dari postur tinggi badan Luka Blondeau yang nyaris menyamai Elkan Bagot. Dari segi fisik, pemain FC Volendam tersebut tidak kalah dengan bek kidal kelahiran Bangkok tersebut. Melansir data Transfermarkt,
tinggi Elkan Bagot mencapai 196 cm. Sedangkan Luka Blondeau adalah 194 cm yang artinya jaraknya cuma 2 cm saja. Perawakannya yang jangkung menjadi nilai lebih untuk posisi bek tengah, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Tidak hanya mengandalkan fisik, Luka Blondeau dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan distribusi bola yang cukup rapi dari lini belakang. Saat ini, Blondeau mulai mencuri perhatian di skuad utama FC Volendam. Ia melakukan debut profesional pada Agustus 2024 dan telah menandatangani kontrak hingga 2026. Masuknya Blondeau ke tim utama di usia muda menandakan potensi besar yang diakui oleh klub, sebuah indikasi bahwa ia punya masa depan cerah di level kompetitif Eropa. Bukan hanya itu, pemain kelahiran Jakarta ini juga lebih muda daripada Elkan Bagot. Usia Luka Blondeau yang lebih muda 3 tahun memberi keuntungan jangka panjang. Ia bisa menjadi tulang punggung tim nasional hingga lebih dari 1 dekade ke depan, mengingat Indonesia tengah membangun fondasi tim untuk ajang skala internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Apalagi Elkan Bagot juga bak kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Pemain yang menjalani masa peminjaman di Blackpool FC tersebut tak pernah dipanggil lagi di era Shin Tae-yong. Sejatinya Patrick Kluivert sempat ingin memberikan bek 22 tahun kesempatan di skuad Garuda. Namun karena persaingan lini belakang di timnas senior sangat ketat, maka ia dapat menjadi bagian dari timnas U23 asuhan Gerald van den Burg. Sang pemain juga akan menjadi aset masa depan timnas Indonesia yang sangat berharga penerus Jai Idzes. Bagaimana menurut kalian? Sebut hoki Caraka tidak punya keistimewaan, ini alasan ex-penyerang timnas Indonesia. Ex-penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho mengkritik hoki Caraka yang tengah membela skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23, di Piala AFF U23 2025. Indrianto Nugroho menyebut penyerang 20 tahun itu tidak memiliki keistimewaan sebagai seorang pengisi lini depan. Enggak ada, hoki Caraka tidak memiliki keistimewaan. Saya jujur kok, cetak gol juga enggak, kecepatan juga biasa aja. Duel-duel ini juga enggak. Ya maaf aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia selalu masuk timnas, kata Indrianto Nugroho. Saya jujur saja, silakan kalau ada yang mau menghujat saya, lanjut Indrianto Nugroho yang mencetak 3 gol dari 5 penampilan bersama timnas Indonesia senior ini. 1. Masih di bawah Jens Raven. Kemudian Tio Nugroho juga bertanya kepada Indrianto Nugroho siapa yang lebih hebat antara Hoki Caraka dan Jens Raven. Tanpa pikir panjang, Indrianto Nugroho yang sempat lama membela PSIS Semarang ini menyebut nama Jens Raven. Kalau dibandingkan Jens Raven ya jauh. Jens Raven masih punya. Di luar itu banyak yang lebih dari hoki, lanjut pria 48 tahun ini. Secara performa di Piala AFF U23 2025, Hoki Caraka dan Jens Raven memang bak bumi dan langit. Ketika Jens Raven duduk di sebagai top skor sementara Piala AFF U23 2025 dengan 7 gol, Hoki Caraka justru sama sekali belum mengemas gol. 2. Hoki Caraka gagal tampil optimal di Piala AFF U23 2025. Hoki Caraka yang telah mengemas 10 caps bersama timnas Indonesia senior, diharapkan muncul sebagai mesin gol timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, dari beberapa laga yang dimainkan, Hoki Caraka sama sekali gagal mencetak gol. Alih-alih mencetak gol, penyerang PSS Sleman ini malah sering salah memberikan umpan yang hampir membuat gawang timnas Indonesia U23 kebobolan. Meski begitu, karir Hoki Caraka masih panjang. Masih ada waktu bagi Hoki Caraka untuk meningkatkan kualitas olah bolanya. Jika fokus berlatih, kesempatan Hoki Caraka mengembangkan karir sepak bola ke depan masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Persija kasihan dengan Gerald van den Burg, soroti situasi timnas Indonesia U23 dan akar masalahnya. Hasil imbang 0-0 timnas Indonesia U23 melawan Laos di kualifikasi Piala Asia U23 2026 langsung memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa timnas Indonesia U23 yang digadang-gadang unggul kualitas, justru gagal meraih poin penuh? Pelatih Garuda Muda, Gerald van den Burg, tak ragu menunjuk akar masalahnya. Banyak pemain yang minim menit bermain di klub. Situasi itu jelas berdampak pada performa timnas. E-League sebagai operator kompetisi sejatinya telah memberlakukan regulasi yang mendorong klub memainkan para pesepak bola berusia di bawah 23 tahun di liga. Pada Super League musim 2025-2026, setiap tim memiliki minimal 5 pemain kelahiran 2003. Salah satu di antara pemain itu wajib dimainkan sebagai pemain inti selama 45 menit dalam satu pertandingan. Meski demikian, aturan itu di atas kertas nyatanya belum efektif untuk memberikan wadah bagi para pemain muda untuk berkembang di klub sebelum masuk timnas Indonesia level kelompok umur. Komentar Van den Burg rupanya sampai ke telinga Mauricio Souza. Pelatih Persija Jakarta itu mengaku ikut merasakan keresahan sang kolega.
Saya memahami pelatih timnas U23. Ia memiliki masalah dan itu masalah nyata. Saya mendukung dia, namun saya tidak dapat memecahkan masalahnya, kata Souza dikutip dari Antara. Souza menegaskan bahwa masalah kurangnya jam terbang pemain muda bukanlah hal sepele. Justru itu bisa menjadi batu sandungan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Persija sendiri menyumbangkan 2 pemain muda untuk skuad U23, yakni Doni Tripamungkas dan Raihan Hanan. Souza bahkan menyempatkan diri menonton laga Indonesia U23 melawan Laos yang berakhir imbang tanpa gol. Menurut saya mereka bermain bagus di pertandingan itu. Tim Indonesia U23 itu sangat superior. Sayangnya mereka tidak mencetak gol. Namun saya menyukai penampilan pemain-pemain kami, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Mees Hilgers. Ini sebabnya. Media asal Belanda, Football Transfer menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Mees Hilgers di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni. Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Mees. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Mees masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian? Sangat bangga jadi orang Indonesia pertama bermain di Bundesliga, ini kata Kevin Dix. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix buka suara, setelah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Berikut pernyataan lengkapnya. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Setelah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix menyatakan kesiapannya untuk bermain di berbagai posisi. Saya dapat bermain di hampir semua posisi bertahan, bek kanan dan kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai pemain nomor 6, ujarnya. Namun, saat ini saya merasa paling nyaman di posisi bek tengah. Baik dalam formasi 4 maupun 3 bek, tidak masalah. Yang terpenting adalah saya bermain, tambahnya. Saya fleksibel dan menempatkan diri untuk melayani tim, lanjutnya. Mengenai target pribadinya, Dix berharap bisa segera berintegrasi dengan tim Borussia Mönchengladbach. Pertama, saya ingin mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam tim, klub, dan lingkungan, ujarnya. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub bekerja. Setelah itu, semuanya tentang tampil habis-habisan di lapangan. Saya ingin berkembang lebih jauh, membantu kami sukses sebagai tim dan tentu saja, memenangi pertandingan serta mungkin meraih sesuatu di akhir pertandingan, lanjutnya. Kevin Dix merasa terkesan menjadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga Jerman. Itu sangat berarti bagi saya. Saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari Indonesia, ujar mantan pemain Fiorentina tersebut. Para penggemar bersemangat dan bangga. Saya pun bangga mewakili mereka. Saya rasa Borussia akan segera merasakannya juga. Dukungan akan terasa nyata, baik di stadion maupun di media sosial, lanjutnya. Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025-2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digaet sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010-2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018. KAS Eupen, Belgia, 2019, 2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022, 2025. Selain sukses di level klub,
Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija. Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan, tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi Amat diyakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik.